Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrur. Saya mengajar di MI Bina Ihsan Mulia Badung. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Bet 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan mata pelajaran SKI dengan nomor induk mahasiswa 252092204. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Bina Ihsan Mulia dengan materi periode masuknya Islam ke Nusantara, subtopik dakwah Sunan Bonang. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa kalu? Gimana kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, Ketua memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mendapatkan materi dari Pak Guru, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk? Semuanya masuk? Oke, kita periksa seragamnya. Yang bajunya belum dikancing? Sudah, kan ada simu. Oke, bisa kita mulai? Tapi sebelumnya sekali lagi kita menyanyikan lagu Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk 1. Yang bareng. Tepuk 2. Oke, bagus. 3 kali tepuk 5. Oke, kalau sudah siap berarti kita siap menerima materi. Tahu anak-anak siapa Sunan Bonang? Nah, baru dimulai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang periode masuknya Islam ke Nusantara yang diawali oleh Sunan Gresik. Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel. Berikutnya adalah Sunan Giri. Masih ingatkah nama asli Sunan Giri? Siapa Sunan Giri? Nama aslinya? Muhammad Ainul Yakin. Oke. Sekarang kita akan belajar dakwah Sunan Bonang. Sebelumnya, kenapa kita belajar periode masuknya Islam ke Nusantara? Karena agar kita paham bagaimana ketabahan, kesabaran para wali songo untuk menyebarkan dakwah Islam khususnya di Pulau Jawa. Tujuannya agar anak-anak paham, bisa mendeskripsikan dakwah
para wali, khususnya adalah Sunan Bonang. Ini biografi singkat Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Maulana Abdul Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Madila. Lahirnya di Surabaya, kemudian mendirikan pesantren di Ampel Denta. Dan sampai wafatnya Sunan Ampel itu berada di Ampel Surabaya. Nah, ayahnya juga merupakan gurunya sendiri. Oke, berikutnya wilayah dakwahnya Sunan Bonang adalah di utara Jawa, Tuban, Lasem, dan Rembang, dan pengaruhnya sampai ke Madura dan pedalaman Pulau Jawa. Nah, berikutnya adalah dakwah Sunan Bonang. Yang pertama, memasukkan ajaran Islam dengan media wayang. Yang kedua, menggunakan gamelan. Dan berhasil beliau ciptakan adalah gamelan yang disebut dengan gamelan Bonang. Nah, yang ketiga, menyusun karya sastra seperti suluk Ucil, suluk Khalifah, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak saya tulis karena banyak suluk-suluk atau karya sastra yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Nah, ini metodenya. Tentu metodenya dakwah Sunan Bonang adalah dengan seni musik gamelan dan tembang yang terkenal dengan tembang Tobo Ati. Kemudian yang kedua adalah wayang. Yang ketiga, pendekatan budaya lokal agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, ini ajaran Sunan Bonang yang mengajarkan tauhid dan akhlak, mengajarkan tasawuf, dan mengajarkan kesederhanaan, kerja keras, dan kasih sayang. Nah, ini adalah ajaran Tombo Ati. Nah, anak mungkin sudah hafal. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran agar hati kita menjadi tenang. Yang kedua adalah sholat malam, berkumpul dengan orang soleh, dan memperbanyak zikir. Berikutnya, nah, ini adalah sikap positif yang patut kita teladani. Pertama apa? Kreatif dan inovatif. Dengan menciptakan inovasi baru, maka masyarakat akan merasa senang mengikuti dakwah Sunan Bonang. Yang kedua, menghargai budaya lokal. Kemudian yang ketiga, penyabar dan penuh kasih sayang. Nah, ini coba perhatikan video tentang Sunan Bonang. Di tanah Jawa, pada abad ke-14 ada salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam, yaitu beliau bernama Sunan Bonang atau Maulana Madum. Di tanah Jawa, pada abad di tanah Jawa. Oke, video sudah diputar, anak-anak sudah perhatikan. Siapa tadi Sunan Bonang? Nama aslinya adalah Maulana Madum. Nah, yang terakhir dia bisa menciptakan yang disebut dengan gamelan Bonang. Oke, sekarang akan saya bagikan LKPD. Anak-anak akan mengerjakan. Diurut ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Lembar kerja ini untuk dikerjakan, anak-anak silakan diskusi dengan kelompoknya, kemudian membuat kreasi baru yang dihubungkan dengan kreasi dan inovasi Sunan Bonang. Nah, kemudian ada 3, paling tidak ada 3 kreasi yang nanti dipresentasikan di depan. Oke, waktunya 5 menit. Oke, yang sini sudah ketemu apa idenya? Membuat kreasi apa? Oke, kreasi wayang kulit. Apa kreasinya? Menyanyikan lagu Tombo Ati dengan kreasi baru tentu ya. Oke, kelompok 4. Apa kreasinya? Apa? Puisi. Oke.
membuat karya sastra puisi kelompok 4. Sudah, silakan diskusikan. Nanti maju siapa yang presentasi yang mewakili kelompoknya masing-masing. Oke, mungkin ada kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah selesai kreasinya. Kelompok 3 sudah. Ayo silakan. Maju sini. Ketuanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Yang 3 lain ingin mempresentasikan kreasi lagu dari Sunan Bonang yang berjudul Lombok Ati. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai, silakan duduk. Oke, nanti dikreasi dengan hadrah. Karena dulu hadrah nggak ada, tapi pakai bonang. Berarti kreasinya itu di hadrahnya. Ayo berikutnya kelompok 4. Dipersilakan puisi. Tidak ada kata terlambat untuk menuju kebaikan dan jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa menyalurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Oke, terakhir kreasi kelompok 2. Silakan maju. Wayangnya apa kreasinya? Oke, selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah punya kreasi masing-masing sesuai dengan apa kelompoknya. Berikutnya adalah oke, waktunya sudah habis, sudah. Yang bisa nulis silakan maju ke depan ditulis nama asli siapa, tempatnya di mana, provinsi mana, kreasinya apa. Ayo boleh silakan. Oke, berikutnya evaluasi. Coba perhatikan. Ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah Sunan Bonang dikenal sebagai wali yang kreatif dalam berdakwah. Media apa yang digunakan? Berikutnya, salah satu ajaran terkenal Sunan Bonang adalah Lombok Ati. Apa jawabannya? Menghargai budaya lokal dan berdakwah dengan damai. Oke, jawabannya adalah oke, berikutnya happy and you know will clap your hand. Oke, berdiri, tangan di atas. Oke, tangan kanan diturunkan. Ayo tangan kiri aja yang di atas. Kalau yang di atas 1 berarti 3, 2. Masih ingat? Ayo 1 kiri, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti yang kanan. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah evaluasi. Kesimpulannya bahwa Sunan Bonang dalam melakukan dakwahnya tidak melalui kekerasan, tapi melalui perdamaian, ya, menghargai budaya lokal tanpa menghilangkan tradisi budaya yang ada di masyarakat. Oke? Apabila tiap hari kita belajar seperti ini, bagaimana tanggapan anak-anak? Oke. Nah, nanti kita akhiri dengan lagu-lagu Wali Songo. Oke ya? Materi berikutnya nanti adalah Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo itu adalah muridnya Sunan Bonang. Materi sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pemahaman kognitif, yaitu menghafal Wali Songo. Oke, berdiri. Bahwa pelajaran SKI ini juga akan memberikan pelajaran sebagai teladan bagi kita bahwa dalam mendakwahkan Islam itu ternyata tidak dengan kekerasan, tapi harus dengan damai, kasih sayang, menghargai, saling menghormati. Oleh karenanya, nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu materi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo nama aslinya adalah Raden Zahid. Oke? Karena waktunya sudah habis, anak-anak sudah ganti pelajaran pada hari ini, yaitu hari Jumat. Ya, ini tanggal 10. Oleh karenanya kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Ketua, sebagaimana biasanya. Istidadan, istailemah, duaan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makan durian bersama kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.